sore yang cerah ini di samping pinggir jalan. Hari ini Bagus lagi sama Kak Intan ya, Kak Intan. Mungkin yang Bagus tahu dulu Kak Intan ini generasi pertama murid yang Bagus pernah didik. Mungkin Kak Intan mau cerita ke teman, viewernya ini beragam nih, dari orang yang pernah kenal Kak Intan, ada yang belum pernah, ada yang di Indonesia, mungkin ada yang di Malaysia juga. Silakan Kak Intan mau kenalan. Oke, nama saya Intan. Lulusan pertama SMP Anissa. Lulus itu tahun 2005, berarti udah sekitar 17 tahun yang lalu. Ya Allah, udah tua banget. Udah berasa tua banget. Jadi lulusan pertama SMP Anissa waktu itu muridnya tuh inget banget, sekelas cuma 18 orang, seangkatan cuma 36 orang. Dan guru-gurunya itu pasti masih inget nama-nama dari setiap anak angkatan 1, 2, 3. Kayaknya ya Pak ya? Kayak kalau misalnya angkatan sekarang tuh kurang, karena banyak banget gitu kan. Iya. Pasti yang paling berkesan tuh kakak pertama, kedua, ketiga, bandelnya, rasanya, Iya. terus masa-masa puber. Itu ya Kak Intan. Mungkin boleh Kak Intan kesibukan saat ini as a mom, as an entrepreneur woman. Kalau kesibukan saat ini jadi ibu, jadi istri, juga punya usaha. Gitu. Kalau usahanya bergerak di bidang wedding planner, itu seserahan manten. Kemudian ada studio foto minimalis. Biasanya itu dipakai untuk konten-konten kayak YouTube gini juga Pak. Ya. Kemudian ada lagi di samping usaha kopi. Kopi ya. Kopi bareng sama adik. Wedding planner, fotografi sama kopi. Pertanyaan bagus nih. 3 bidang usaha, apakah itu memang mungkin motivasinya apa? Kenapa kemudian mendirikan ketiga usaha itu? Awalnya gimana ceritanya? Kalau seserahan manten itu awalnya karena ngeliat peluang. Jadi mana-mana kalau misalnya usaha pasti ngeliat peluangnya ada, yang orang itu nggak ambil. Karena waktu itu pas banget sama nikahan aku tahun 2017, dan dimana saat itu tuh seserahan masih mahal banget, yang sekotaknya sewanya itu sekitar bisa hampir 150 sampai 200 ribu. Dan masih jauh-jauh posisinya tuh dari Cibubur, Pondok Gede, yang kayaknya wasting time sama wasting segalanya banget kalau harus ke sana. Itu sewa ya? Itu sewa. Per kotaknya itu Pak. Akhirnya aku sama suami mutusin kenapa nggak kita beli aja terus ya sendiri. Awalnya dari situ nggak kepikiran gitu kalau misalnya akhirnya bakal jadi usaha yang berlanjut sampai sekarang. Iya. Awalnya karena ngeliat peluang itu sih. Ngeliat peluang. Tapi waktu itu ketika pertama kali melihat peluang, apakah bisa jadi ada peluang-peluang lain, misalnya kayak sekarang seserahan ya, apakah kemungkinan waktu itu ada kepikiran juga pengen kenapa nggak bikin kalau di acara resepsi kan ada makanan ya, ada catering. Apakah waktu itu ada juga ide-ide lain selain seserahan? Enggak ada, karena mungkin dasarnya aku suka nias. Suka nias, suka bikin sesuatu yang kreatif. Terus mungkin ada bakat dari sananya. Jadi seperti sekarang. Iya. 2017 seperti apa waktu itu? Mungkin masih ingat flashback masa lalu ketika mengawal merintis usaha. 2017 tuh masih pakai tutup mika. Tutup mika itu yang kayak plastik tebel. Itu hiasannya masih minimalis, bunganya masih bunga lokal yang gak bagus. Nyari suppliernya juga susah karena waktu itu masih minim, dan aku harus ke Majestic, ke Cikini, bolak-balik ke sana terus. Kalau sekarang kan udah lebih mudah ya, e-commerce di mana-mana, kemudian udah tahu suppliernya langsung dari tahun pertama. Bunga juga sekarang udah impor. Kayak pasti selama kurang lebih 5 tahun tuh learning by doing itu banyak banget. 5 tahun ya, dan masih bertahan. Masa-masa awalnya dulu masih pakai mika plastik, harus kesana kemari mencari bahan yang gitu ya. Produk-produknya untuk seserahan manten apa saja? Kalau produknya itu kita ada sewa hias apa dulu Pak? Iya. Bentar ya, nih, Pak. lagi mau diambil sampelnya. Kalau ini tuh hias seserahan. Lampunya kelihatan. Kalau itu hias seserahan. Jadi klien itu drop barang di aku. Kemudian aku hias seserahannya. Jadi ini sih bukan barang klien sih, ini barang aku sebagai contoh.
Jadi aku ya seserahannya, nanti seserahannya diambil atau aku antar. Biasanya kalau aku kerja sama WO yang udah aku kerja sama lama itu aku antar ke hotel atau ke venue-nya. Terus nanti kotaknya dibalikin. Jadi istilahnya mereka terima bersih. Oh berarti nggak sama kotaknya ya? Hanya isinya saja? Apanya? Yang diambil sama kliennya? Iya, hanya isinya saja. Jadi kotaknya sama bunganya nanti dibalikin ke aku. Sejauh ini request orderannya seperti apa? Model-model kliennya ketika mereka memesan barang seserahan dalam hal ini, requestnya seperti apa saja biasanya mereka permintaan? Kalau request gak pernah yang aneh-aneh sih, tapi kalau request tuh biasanya lebih ke yang lagi in di tahun ini apa sih? Kayak 2 tahun lalu tuh sempat rustic. Rustic tuh yang kayak pampas, bunga kering tuh in banget, bahkan sampai dekor nikahan tuh pakainya rustic. Kalau tahun kemarin itu lagi innya bunga-bunga yang soft, kayak pink, putih, hijau sage. Nah kalau untuk tahun ini itu lebih bright color, kayak warna ini terakota, terus warna merah, hijau. Jadi aku lebih ngikutin apa maunya klien. Dan kenapa kalau di seserahan mantek itu seserahan sama mahar itu tiap klien nggak pernah sama, karena aku ngikutin apa maunya klien. Jadi aku nggak pernah ada patokan. Iya. Sejauh ini pernah nggak ngerasa ada permintaan klien yang kayaknya agak sulit dipenuhi atau mungkin butuh ekstra energi? Apa ya? Oh, enggak. Nah, kalau klien sih enggak, kalau ibunya klien ya. Karena namanya orang tua, apalagi terus generasi baby boomers ya. Orang ada ibu yang agak kolot gitu, yang lebih detail dan rewel daripada anaknya. Jadi ibunya lebih mengatur, itu lebih susah. Karena komunikasinya kadang kan si ibu maunya lewat telepon, sedangkan aku orangnya nggak bisa dari telepon. Jadi mendingan WhatsApp aja. Gitu. Ibu-ibu bapak-bapak sih suka lebih ribet. Ada bapak-bapak yang ribet loh. Ada bapak-bapak yang ribet yang kan kalau misalnya kalau kain songket asli itu yang dari Padang ya. itu kan benangnya emas asli ya. Harus hati-hati banget benangnya. Jarum pentulnya tuh harus yang baru gitu. Nggak boleh harus sekali tusuk tuh harus sudah nancep gitu. Kalau misalnya enggak, takutnya benang emasnya itu ngebrudul gitu lah Pak, rusak. Itu kan klien pasti banyak ya Intan. Namanya mantan kan pasti dari berbagai latar suku. Betul. Budaya. Gimana Intan bisa memberikan service excellent ke masing-masing klien ini? Pasti mereka karakteristiknya beda-beda. Itu Pak yang tadi tiap klien aku memperlakukannya sama tapi sesuai dengan keinginan mereka. Maksudnya klien maunya apa, ayo aku jabanin. Mau bunganya kayak apa, aku cariin. Gitu. Jadi aku bisnis, kalau dari aku ya karena aku servis, aku lebih berpusat kepada klien. Bukan quantity tapi quality, apa yang aku hasilkan buat klien. Quality produk ya? Iya, quality produk. Berarti seorang kan juga harus dituntut wawasan yang luas juga ya? Pasti seorang kan pasti nggak akan mau misalnya ini aku minta, misalnya ini contoh, aku minta kebaya ini itu apa sih, kan nggak mungkin yang kayak gitu kan. Jadi pasti gimana Intan berusaha untuk update atau mungkin juga berusaha untuk memperkaya wawasan istilah-istilah tentang tentang seserahan terutama, tentang dunia pengantin. Intan gimana menambah wawasan Intan supaya tetap update, tetap mengikuti informasi tentang hal itu? Banyakin baca, sama sering bikin konten tulisan tentang pernikahan. Kan di Instagram aku tuh ada konten tentang pernikahan juga. Jadi aku ngasih share tips ke mereka juga. Tutorial bikin seserahan ya. Kalau usaha Pak di Instagram sekarang itu harus aktif sih, harus lebih banyak video dibandingin post. Kalau reels itu ada, cuma kalau ini kayak konten misalnya kayak apa sih adat Mandailing, apa sih bedanya Suntiang Betawi sama Padang gitu, lebih ke ngasih informasi juga ke mereka, dan itu aku juga bikin aku jadi belajar. Jadi menilai ya, kalau video kan kayaknya tadi salah ngomong nih. Iya benar. Ya jadi
ternyata itu ya rahasianya sekarang kaitan untuk menambah wawasan justru dengan cara berbagi itu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena mungkin selama ini orang belajar hanya sebatas buka buku atau mungkin akses internet, tapi dengan cara berbagi ilmu, jadi secara tidak langsung kita juga mengeluarkan lagi apa yang kita ada di pikiran kita, ada di otak kita, sehingga kita jadi tahu oh kayaknya ini ada yang kurang seperti itu. Ya soal kalau sosial media zaman sekarang itu kalau cuma ngepost doang itu cuma satu pihak aja. Kalau misalnya pakai video, pakai informasi yang kita kasih itu jadi kayak ada feedback dari mereka, terus makin engagement sosial media juga. Iya. Gitu. Iya. Ini ya seseran manten. Yang selama ini bagus tuh biasanya kalau bidang usaha itu kalau tidak kuliner mungkin jasa ya, mungkin fotografi. Nah ini seseran manten kan suatu yang sangat unik, apalagi dari sisi kebutuhan ya. Kalau misalnya kuliner itu kan hampir setiap orang setiap hari makan, tapi untuk manten mungkin Tiap minggu pasti ada yang nikahan. Oh tiap minggu ada yang nikah? Ada. Tiap minggu itu pasti ada. Kalau dulu sebelum pandemi itu aku bisa handle 5-7 klien per minggu. Per minggu? Sekarang setelah pandemi karena ada perbatasan batas dari pemerintah juga, itu paling 3 klien, 4 klien, itu udah paling banyak. Karena aku ngerasa harus lebih fokus sama hasil yang ada. Kalau dulu kan aku masih learning kayak lah yang mungkin jadi gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Iya. Apa yang membedakan ketika dulu sebelum pandemi dan setelah saat pandemi? Wah parah Pak. Kalau dulu pandemi itu awal-awal COVID, aku dari itu kan awal COVID itu awal Januari 2020 ya mulai gak boleh ada acara nikahan. Itu dari Januari sampai Mei ada kali ya. Itu paling sebulan cuma 2 orang yang sewa. Dan itu pun cuma kotak untuk mahar, 1-2 kotak isinya tuh 4 perhiasan sama alat sholat. Udah itu aja. Padahal waktu itu punya karyawan juga pasti. Kalau aku waktu itu sempat ada, tapi sekarang udah nggak ada karena aku pengen handle sendiri. Oh bisa ya? Bisa. Ya bagi waktunya itu sih agak. Aku kerjanya malam nunggu anak tidur. Gitu, kerja sama suami juga. Berarti ini usaha dirintis sebelum pandemi dan masuk ke pandemi. Gimana strategi survive di masa pandemi, terutama di awal-awal itu? Strategi survive-nya waktu itu aku endorse tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kayak suster, dokter yang kerja di rumah sakit buat ngurus COVID, aku kasih diskon ke mereka. Diskonnya itu sampai 50%. Apapun yang mereka sewa, misalnya dari kotak, dari mahar, itu sampai bener-bener 50% atau malah waktu itu mahar aku cuma bener-bener HPP aja. Yang penting aku tetap ada share di Instagram, yang penting Instagram aku tetap aktif dan tetap jalan usahanya. Iya. Gitu. Emang parah banget sih Pak. Semua usaha kayaknya ngerasain deh. Salah satunya endorse ya. Ada lagi strategi yang lain? Kalau dulu endorse jalan, kalau sekarang endorse kurang jalan. Penyebabnya apa itu? Apa dengan semakin banyaknya bidang usaha yang sama? Bukan. Karena dulu aku sempat kerja di Trans7 juga, jadi orang-orang itu kurang percaya apa kata influencer. Mereka itu lebih mereka percaya sama influencer yang mereka percaya, sedangkan nggak banyak influencer yang sekarang bisa dipercaya karena mereka dibayar kan, jadi mereka harus ngebagusin produk itu gitu. Aku waktu itu malah ada selebgram, aku nggak tahu tuh selebgram, followersnya juga lumayan, pakai seserahan aku, tapi karena aku nggak tahu dia selebgram, dia bayar full. Tapi dari dia aku malah dapat banyak klien. Jadi kayaknya tuh rezeki yang gak diduga. Iya. Malah kalau pernah endorse selebgram itu kurang works. Gitu. Jadi tantangannya itu ya, jadi kepercayaannya trust ya? Iya, trustnya. Kalau sekarang lebih dari mulut ke mulut. Nah itu lagi balik lagi karena ibu-ibu yang ribet itu. Kan punya teman arisan, punya teman satu grup WhatsApp pasti. Kalau pakai seserahan di mana? Gue pakai di sini, pakai situ aja, mbaknya baik kok. Gitu ya maksud mereka tuh selalu bilang mbak itu tuh baik, mbak itu tuh ngertiin gitu. Mau request apa aja boleh kok gitu. Jadinya gila, works juga nih kalau ngelayanin ibu-ibu kayak gini. Iya. Nah ini buat teman-teman yang mungkin mau nikah ya. Adakah kita punya saran gimana menyiapkan sasaran ya, memilih bahan untuk kantornya, barangkali kita punya
Atau mungkin Intan belajar dari pengalaman pribadi dulu ketika mau menikah seperti apa? Ya betul. Beli yang sekalian mahal. Misalnya gini, ada harga pasti ada rupa kan. Yang aku tahu kalau misalnya dari hias seserahan itu enggak yang mahal itu selalu bagus, enggak, cuma long lastingnya tuh biasanya lebih bagus dibandingin barang yang murah. Contohnya kayak sepatu, tas, itu lebih baik beli yang mahal sekalian dibanding yang standar gitu. Karena ya sekali seumur hidup dibeliin suami, kenapa enggak sih, itu kan. Terus kalau makeup ya yang biasa dipakai aja, karena kan nanti kita bisa minta beliin lagi sama suami kalau makeup. Terus kalau perhiasan tuh biasanya dari si ibunya calon suami sih, jadi itu terserah. Terus apa lagi ya, kalau kebaya sama, biasanya kan ada kain kebaya sama kain batik kayak songket gitu, itu bisa cari di toko online karena sekarang udah banyak. Dan iya, toko online bantu banget sih. Jadi kalau kamu nggak perlu keluar rumah banyak karena pasti banyak banget yang diurusin, daripada beli mendingan online. Iya. Kita mungkin pernah rekomendasi tempat-tempat tentang untuk mungkin tanpa menyebutkan nama ya, misalnya untuk kayak tadi kebaya mungkin yang bagus tahu nih. Kalau untuk kain tuh identik sama Majestic ya. Iya. Mungkin Intan punya rekomendasi hal semacam itu, misalnya untuk beli emas, beli apa tadi lipstick juga ya. Kalau makeup paling di satu toko Sosiola itu ada, di Shopee, Topet, Wattpad juga ada. Online berarti ya? Online kalau makeup. Soalnya daripada ke mall, misalnya ke Watson atau dan semacamnya itu agak wasting time. Karena kalau makeup itu kan pasti cewek tuh continuity, yang udah satu merek cocok pasti dia beli itu lagi. Iya. Meskipun online tapi tetap percaya. Iya. Pasti cocok gitu kan. Betul. Kalau handuk juga biasanya Howell & Co. Itu udah pasti, udah standar banget buat pasangan, buat seserahan. Terus kalau apa lagi ya, tas sepatu banyak sih online kayak merek-merek Coach, Storybird, Charles & Kate. Cuma kalau aku nyebut merek. Ini dapat nanti dari Storybirds. Itu apa kan tadi dia bilang ada harga ada rupa kan? Iya, ada harga ada rupa. Yang long lasting tadi. Iya, yang long lasting. Daripada beli yang bukan aku daripada beli yang 100-200 ribu, mendingan sekalian beli jutaan tapi long lasting. Karena aku sebagai cewek beli tas yang ada harganya jutaan itu bisa buat invest juga, bisa dijual lagi. Ya. Gitu. Jadi fungsi ganda ya. Betul. Sendiri dan bisa berinvestasi. Nah sekarang kalau bicara mereka yang mungkin terbatas nih dananya, dan punya tips kan tadi satu sih yang mahal memang nggak terlalu bagus, tapi biasanya yang bagus rata-rata mahal. Nah, sekarang bagi teman-teman yang aku cuma punya sekian kain tan, atau mungkin kain tan gini deh, bagus kasih challenge nih, kain tan ini langsung tembak di tempat nih, tadi nggak ada skenario kayak gitu. Kain tan aku mau ini bagus, bukan bagus sih, maksudnya somebody gitu kan, aku mau nikah nih kain tan. Ya pasti kalau sasaran berarti cowok ya. Ya, ada seserahan balik ke pihak cowok. Biasanya kan memang ya? Pihak cowok ngasih ke cewek, tapi ada seserahan balik. Karena biasanya pas si ibunya cowok ngasih ke ibunya cewek, nanti ibunya cewek ngasih ke ibu cowok. Biasanya cuma satu kotak aja kalau buat cowok, nggak usah banyak-banyak. Ya ini bagus cowok berarti ya. Iya. Ini kan saya mau nikah nih, mau ngasih seserahan, tapi cuma punya budget nih, misalnya 5 jutaan ya, 5 juta. Itu udah cukup banget. Itu udah terlalu tinggi kan? Itu cukup banget, banyak yang bagus-bagus. Ya oke, sekarang gimana Kentan? Oke, 5 juta posting apa namanya? Post-postnya seperti itu Bang. Mungkin Kentan boleh. Nanti coba teman-teman yang sudah punya. Ini 5 juta ya? Iya. Ini ditulis nih, Pak. Ditulis kan nih. Ditulis. Aku tulis sama dulu. Nanti kita tunjukin ya terusan. Ini bisa buat rekomendasi teman-teman yang mau nikah dengan budget seserahan 5 juta. Ini langsung ditulis. Apa yang bisa kita dapatkan dengan harga sejumlah 5 juta? Ini buat followers yang nonton. Tapi kalau misalnya buat alumni SMP Anissa, adik kelas aku gitu. SD Anissa juga gitu. Adik kelas aku juga kan?
Iya. boleh pakai aku, ntar aku diskonin. Misalnya Nah, kan ditambah. kalau harga satu paketnya 7 kotak itu kan 594.000. 7 kotak. 7 kotak per 7 kotak karena biasanya ada adat Jawa yang mengharuskan kalau sasaran itu jumlahnya lebih baik ganjil. Iya iya. Oh 7 ya. Ada sejarah juga 7 sama 5 dari pihak cowok masih ke cowok, dari cowok masih ke cewek itu 7 dalam artian setuju. Oh setuju. Kalau dari pihak cewek ke pihak cowok 5 dalam artian menerima. Oh. Jadi setuju sama menerima. Info baru nih. 7 dan 5 ya. Itu aku juga tahu Saya menerima. dari ibunya yang calon klien. Oh, Waktu itu kan iya. biasanya kalau misalnya klien kesini suka sama ibunya tuh ngobrol sama ibunya. Aku tuh dari ibunya. Pas Oke. 5 berarti menerima. Seperti kalian kan siap menerima pesanan, nah, bukan pesanan ya, request ya. Sabar ya teman-teman, kita lihat apa yang akan ditunjukkan oleh kalian. Ini 5 juta all package gitu kan? Iya iya. Kalian 5 juta terlalu tinggi ternyata ya tadi Pak Itu tinggi loh Pak, Oh. alat sholat. Kalau alat sholat pasti ada kan? Itu nanti yang membelinya kan Pak Agus atau Intan? Apa itu? Yang membeli perlengkapannya tadi dari yang didaftarkan. Kira-kira simulasi aja Pak. Jadi simulasi. Jadi Iya, kalau iya. punya duit kali 5 juta, bisnis segini. Ya sabar ya. Jadi posisi apa IO ya, IO sasaran mantan mempermudah teman-teman untuk terutama yang sibuk atau mungkin bisa jadi yang nggak tahu ini masih blank mau dari sasaran seperti apa. Nah, nanti bagus akan tanya ke kalian gimana caranya supaya kita tidak tertipu gitu kan. Kan bisa jadi kan, oh ini bagus loh bagus, tapi ternyata setelah kata yang jual ini asli dan ternyata bisa jadi wow harga yang ditawarkan tidak seperti barang yang kita temukan. Apalagi sih, juga standaran ini. Ini aja masih sisa Pak. Ya, itu untuk satu kali nikah ya, 5 juta ya. Berapa kali Pak? Satu aja sekali seumur hidup. Ya, ini kita tunggu kan. Nih kalau di 5 juta itu biasanya alat sholat yang ada satu di Shopee yang bagus banget itu dia bahannya Usanya Sutra gitu. Itu 500.000. 500.000. Ya. Itu kain. Mau kena. Oh, mukena. Ini buat ke cewek aja. Kalau makeup biasanya standaran tergantung dari ceweknya ya. Tapi kalau 750.000 itu udah mencakup semua sih dari bedak, maskara, eyeliner, lipstick. Itu udah 750.000 udah oke kan? Karena banyak merek lokal yang oke tuh. Iya, iya. Kalau handuk kapelan itu 250.000. Terus tas bisa cari 1 juta. Terus sepatu bisa cari 500. Untuk bahan kain sama brokat itu kalau mau yang brokat biasanya lebih mahal ya. Itu 1 juta. Ini masih 4 juta Pak. 1 juta lagi bisa buat makan. Jalan-jalan. 4 juta. Itu 4 juta. Udah termasuk sewa seserahan. Itu udah aku ikutin 500 ribu. Iya, iya. Tapi kalau boleh tahu kan, boleh kan diceritakan teman-teman kisaran mungkin tentang ya harga klien itu order ya di tempat kan kisaran harga berapa sih biar mungkin teman-teman dapat gambaran Harga apa jadi Pak? harga paket sasaran tadi Oh, bisa di kisaran harga berapa tadi ternyata 5 juta tinggi ya ternyata ya 5 juta termasuk standar kalau standar sekarang. Kemarin aku baru nganter ke Sheraton Gandaria City. Karena aku ada WO kerja sama Hotel Sheraton. Itu besarannya lumayan sekali yang brand-brandnya emang luxury. Itu bisa 100 ada kali ya untuk besarannya. Barangnya dia 100 item enggak 100 juta. Karena lihat dari brand tasnya Bu, terus brand sepatu dan bajunya si cowok gitu, itu bisa 100 dan ya kenapa di sana sih maharnya aja nih Pak 100 gram emas itu aja udah 97 juta sekian kan. Maharnya aja itu loh. iya. Itu kotaknya yang putih tuh baru balikin, dia totalnya sewa 15 kotak sekali ya seumur hidup ya sekali seumur hidup. udah kalau berulang lagi bisa. Jangan. Jangan
Tapi ada nggak mungkin Intan pengalaman ketika menangani bukan bermaksud meninggikan status tidak, tapi ada klien-klien yang memang seleranya tinggi begitu ya. Ada klien-klien yang memang mungkin ya yang penting adalah gitu. Ada yang karakter mungkin kayak gini. Ada klien yang memang punya karakter perfeksionis gitu kan. Mampu segalanya. Ada klien yang memang seperti menyerahkan semuanya. Ada nggak cara seorang klien kan melakukan apa pendekatan atau mungkin komunikasi seperti apa? Kalau klien yang perfeksionis itu caranya aku sekali WhatsApp banyak. Jadi kadang dia suka ada miss kan. Terus dia tuh lebih suka yang last minute, mendingan hubungin dia yang last minute dibandingin dari jauh-jauh hari kalau yang perfeksionis. Karena kalau orang perfeksionis tuh kalau kita hubungin dari jauh-jauh hari tuh dia pasti ngeliat ada aja salahnya, ada aja yang kurang cocok sama dia gitu. Sedangkan kalau klien yang terserah Mbak Intan yang penting bagus, itu aku hubungin dari jauh-jauh hari karena mereka pasti oke. Iya. Gitu. Dan kemungkinan untuk yang tadi kemungkinan untuk revisinya lebih kecil. Kalau yang perfeksionis kemungkinan untuk cancellation juga tinggi berarti ya. Jika ada satu yang mungkin kurang berkenan apa, bisa jadi mereka dia mungkin nggak dia akan langsung. Enggak, karena di aku klien nggak akan bayar sebelum mereka puas. Jadi selama masih ada revisi, aku nggak akan ngirimi invoice pelunasan. Gitu, pokoknya sampai klien oke, revisi sekecil apapun tuh pasti bakal aku kerjain. Itu jadi peran besar ya berarti ya. Kita harus memberikan yang terbaik. Bener, harus berbesar hati. Ya. Berarti ingat ketika masuk minimarket tuh, jangan bayar kalau tidak diberikan struk. Iya benar. Jangan bayar kalau saya nggak berikan pelayanan Bener. maksimal. Ya luar biasa. Tadi mungkin pertanyaan belum terjawab, kan tadi kan mungkin yang rentan tertinggi ya pernah, tapi mungkin minimum budget atau mungkin kisaran klien-klien yang pernah memanfaatkan jasa saran manten dari minimum budget berapa sih sampai bisa rata-rata di angka berapa? Rata-rata kalau misalnya yang aku ingat ya Pak, 2,5 juta ada, 3 jutaan ada, karena aku ngeliat dari mereknya juga. Iya. Gitu. Tapi itu ya? Iya, tapi apapun seserahannya pasti aku biasa sama, nggak aku bedain. Kan kadang kalau ngeliat barang yang lux, wah gila nih, gue biasa yang bagus, enggak, itu aku nggak bedain. Karena apa yang lo mau, gue kasih. Mau bunga kayak gimana ya aku kasih. Ada kemungkinan tidak kalau misalnya ternyata nih budgetnya tuh ternyata di bawah yang selama ini kan pernah layani begitu, benar-benar katakanlah sangat minim, masih mungkin nggak dia memberikan sasaran, mungkin nggak? Kayaknya enggak ya, jadi itu pada batas standar ya, karena pasarnya Pak. Kalau di aku pasarnya itu lebih ke menengah ke atas. Ya, aku udah perhatiin selama 5 tahun belakang pasar aku tuh udah pasti menengah ke atas. Jadi kalau misalnya yang memang seserahan minim itu nggak di aku. Nah balik lagi kan persaingan usaha. Iya. Semenjak abis pandemi itu banyak banget bermunculan seserahan yang murah-murah, bener-bener murah yang istilahnya ngejatuhin pemain lama yang kayak aku, yang kayak senior. Jadi caranya ya itu aku fokus pada konsumen, nggak usah dengerin apa kata mereka lah, apa kata rival. Aku fokus pada konsumen, ya aku sebelum lo puas gue nggak akan ngirim voice. Itu caranya. Iya. Berarti meskipun minimum budget tetap bisa, tapi mungkin tetap untuk ke Intan mungkin bukan pasarnya ya. Yang jelas it's possible, bisa aja. Tinggal kreativitas si pihak rekanan yang memberikan sasaran itu ya. Kreativitas di situ. Dan ini sekarang kan pandemi, sebelum pandemi ini pandemi kan identik dengan digital ya, pengen gimana merangkul atau mungkin mempertahankan customer melalui medium digital seperti apa yang selama ini pengen lakukan? Kalau dulu itu cuma posting Instagram dulu, karena Instagram belum se-wow sekarang. Tapi kalau sekarang
aku harus rangkup admin medsos juga, harus jadi media sosial strategis juga, perhatian engagement dari postingan. Jadi belajar SEO, terus semuanya itu aku pelajarin. Harus aktif sehari itu minimal posting 2 story dan 1 feed. Terus dalam seminggu minimal harus ada 1 reels. Nah kalau TikTok aku belum main karena agak ribet ya kalau TikTok tuh ngurus Instagram sendiri terus ngurus TikTok juga. Dan itu juga disesuaikan dengan klien tadi ya, mereka berarti kita juga pasti mempelajari pasar latar belakang mereka, kebiasaan mereka lebih suka di Instagram atau lebih banyak masih tetap di Instagram. Nah ini kan Intan kan generasi Facebook nih kayaknya masih Friendster dan Facebook. Aduh, masih relevan nggak itu untuk Facebook sama Friendster? Facebook masih karena Facebook masih, ya? si ads-nya Instagram masih nyambung ke Facebook. Iya. Jadi ada page sasaran manten. Ya biasanya kalau kita lagi klik iklan di Instagram dan Facebook. Iya, itu dia masih ada. Tapi cuma buat bayar-bayar doang. Iya. Mungkin pesan Kak Intan untuk teman-teman yang masih bukan jomblo ya, yang sudah mau mendekati pernikahan, pesan-pesan Kak Intan seperti apa untuk mereka? Pesan-pesan kalau menjelang hari pernikahan itu biasanya stres, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Karena dengan ekspektasi kita terlalu tinggi dan nanti hasilnya nggak sesuai, kita jadi kecewa. Jadi serahin aja kepada orang-orang yang memang sudah ahlinya. Gitu. Dan buat cewek-cewek nih yang makeup, di ruangan jangan ada yang masuk selain makeup artist. Kenapa itu? Asisten, dan pokoknya nggak boleh ada yang masuk aja. Karena aku pengalaman nih Pak. Kan biasanya kalau mereka habis nganter kotak aku suka nanya tuh gimana caranya, nyaman nggak, aman nggak gitu. Mereka tuh kadang-kadang ya kucing tak keluar Pak, enggak. Ya tunggu sebentar ya, jangan dibawa stres. Karena kadang mereka bete kalau tantenya masuk, budenya masuk, orang lain masuk. Bibirnya kurang merah, pipinya pucet banget sih gitu. Jadi mending gak usah ada yang masuk deh, bikin bete. Tuh cewek-cewek makeup artis ya? Iya, cukup makeup artis dan asistennya aja yang masuk. Itu untuk yang cewek. Untuk yang cowok pernah nggak? Untuk yang cowok senyum, karena Randy di foto nikahan pas mau akad itu nggak ada yang senyum, terlalu tegang. Nggak ada sama sekali Pak. Buka kartu ya. Dari hotel sampai kan aku nikahan di rumah. Dari hotel sampai rumah, sampai hijab kabul, sampai selesai hijab kabul baru senyum udah. Itu di foto cemberut ya, semua serius banget. Dipanggil sama teman-teman, Randy, nggak nengok sama sekali. Tegang banget. Senyum. Kalau cukup ya obrolan kita sama Kak Intan sore ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Bagi yang sudah mau menikah, ini ada baiknya coba tanya ke teman-teman, barangkali bisa membantu menggunakan bisnis secara. Ini kita mau ngobrol lagi tentang bisnis kopi yang sebetulnya lagi ruang foto tapi mungkin kita ketemu lagi yang waktu. Terima kasih banyak Kak Intan, semoga selalu sehat, kita semua selalu sehat, semoga bermanfaat. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Losing my way